Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Malam ini kami mau datang menyembah Engkau, bersyukur oleh karena Tuhan menyertai kami. Dan pada saat ini kami memohon juga Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Bila mana kami membaca firman-Mu ini, biarlah memberikan pengertian bagi kami dan menolong kami untuk lebih dekat kepadamu. Berkatilah pemirsa juga yang mengikutinya. Biarlah kami sama-sama bersuka cita dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 19 Maret 2024 dengan judul Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Mari kita baca Mazmur 15 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Siapakah orang yang layak menyembah di hadirat Tuhan? Jawaban yang diberikan dalam Mazmur ini adalah rangkuman persyaratan yang sudah diberikan dalam hukum Allah dan para nabi. Orang-orang yang tindakannya mengerjakan kebenaran. Dan karakternya di dalam hatinya itu tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5, Mika 6 ayat 6-8, adalah cerminan Allah. Bait suci adalah tempat kudus dan semua yang ada di dalamnya, termasuk para imam, ditahbiskan. Jadi kekudusan adalah syarat wajib untuk memasuki hadirat Tuhan. Kekudusan Israel harus komprehensif, menyatukan ibadah dengan etika, dan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Hukum diberikan kepada umat Allah untuk memampukan mereka memenuhi potensi terbesar mereka, yaitu hidup sebagai kerajaan imam. Imamat rajani mencakup kehidupan yang kudus di hadirat Allah dan membawa berkat-berkat perjanjian kepada bangsa lain. Bacalah Mazmur 24 ayat 3-6 dan Mazmur 101 ayat 1-3. Mazmur 24 ayat 3-6, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Mazmur 100 ayat 1-3 berkata, Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum.
Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Apakah artinya menjadi suci? Hati yang sempurna adalah kualitas terbesar seorang penyembah di hadapan Tuhan. Tamim dalam bahasa Ibrani sempurna. Menyampaikan gagasan tentang kelengkapan dan keutuhan. Pokok anggur yang sempurna itu utuh, tidak rusak dan sehat. Tertulis di Yehezkiel 15 ayat 5. Hewan yang dipersembahkan sebagai korban harus taman atau tidak bercela. Imamat 22 ayat 21 sampai 24. Perkataan yang sempurna sepenuhnya benar. Itu tertulis di Ayub 36 ayat 4. Jadi, hati yang sempurna adalah hati yang murni. Sesuai dengan Mazmur 24 ayat 4. Atau hati yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 2. Ia mencari Allah. Mazmur 24 ayat 6. Dan dipulihkan melalui pengampunan Allah. Di Mazmur 51 ayat 4 sampai 12. Kehidupan yang tidak bercela muncul dari pengakuan akan kasih karunia Allah dan kebenarannya. Rahmat ilahi mengilhami dan memampukan para hamba Tuhan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Yang berarti hidup dalam persekutuan tanpa hambatan dengan Tuhan dan tunduk pada firman-Nya. Kesaksian dari kehidupan yang berbakti dan saleh mendatangkan pujian bagi Allah dan bukan bagi diri sendiri. Perhatikan bahwa sebagian besar persyaratan dalam Mazmur 15 diberikan dalam istilah negatif, yaitu dalam Mazmur 15 ayat 3-5. Ini bukan tentang mendapatkan perkenan Tuhan, tetapi tentang menghindari hal-hal yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Bagaimanakah kita dapat membuat pilihan sadar untuk menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan? Apa sajakah di antara hal-hal itu? Dan bagaimanakah kita dapat menghindari melakukannya? Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam pembacaan akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami ini, kami dituntut menjadi orang yang sempurna, suci sebagaimana Engkau adalah suci. Kami tidak sanggup untuk itu, tetapi kami bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan mengurapi kami. Oleh karena pengampunan-Mu kami boleh disucikan dan dilayakkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menuntun kami, supaya di dalam perlakuan kami, di dalam tingkah laku kami, terlebih dalam pemikiran kami, hanyalah untuk memuliakan Engkau. Biarlah kami semuanya bersama dengan pemirsa, boleh bersama-sama bertambah suci setiap hari. Terima kasih. Karena Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.